suara dalam pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Suara terbanyak diraih Golkar, NU, Parmusi, PNI, dan Bermula dari Aldimen Studi Klub Bandung, PNI berdiri. Dasar berdirinya PNI adalah marxisme, yaitu sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Menurut Soekarno, dasar marxisme artinya ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan merata. Sedangkan cita-cita PNI adalah jelas mencapai Indonesia merdeka. Adapun hal-hal yang mendorong berdirinya organisasi ini antara lain: pertama, pergerakan yang ada mulai melemah sehingga kurang berpotensi menggerakkan massa. Kedua, PKI sebagai partai massa waktu itu telah dilarang. Ketiga, PKI bersifat radikal revolusioner, meskipun para pemimpinnya berasal dari kalangan intelektual. Terakhir, propagandanya yang menarik dan memiliki propagandis ulung seperti Bung Karno yang merupakan pemimpin karismatik. Sejarah berdirinya Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasok sejumlah Perdana Menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Namun, partai ini dihancurkan dan dilebur secara paksa menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973 oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Tujuan didirikannya PNI ialah untuk menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang menantang penjajahan Belanda serta berjuang untuk kemandirian ekonomi dan politik Indonesia. Sumber data sekunder Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia yang pertama diadakan di Surabaya pada tanggal 27 hingga 30 Mei 1928. Kongres ini menetapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, susunan program yang meliputi bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka, bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional. Yang kedua, menetapkan garis perjuangan yang dianut, yaitu non-kooperasi. Yang ketiga, menetapkan garis politik, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri, antara lain dengan cara mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, bank nasional, perkumpulan kooperasi, dan lain sebagainya. Sejak Kongres kedua, guncangan terhadap Partai Besutan Soekarno ini mulai terjadi. Merasa Gubernur Jenderal Andreas Sidi de Graaf kooperatif dan tidak terlalu keras terhadap gerakan nasionalisme, Soekarno mulai menunjukkan sikap radikal menuntut kemerdekaan yang kemudian menarik perhatian pemerintah kolonial. Sejak saat itu, semua tindakan dan pergerakan PNI mulai dibatasi oleh polisi Hindia hingga Belanda. Yang puncaknya terjadi pada tahun 1930 ketika pemerintah kolonial melakukan penangkapan terhadap para petinggi PNI, termasuk Soekarno yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. PNI secara resmi dibubarkan pada 11 November 1930. Tokoh pertama ialah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah ketua PNI yang selanjutnya berhasil menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Ia juga merupakan sosok penting yang akhirnya ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda karena diyakini menyebarkan ajaran tentang kemerdekaan. Bung Karno akhirnya ditahan dan saat peradilan, ia membacakan pidato berjudul Indonesia Menggugat yang ia tulis sendiri. Tokoh kedua ialah Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah tokoh yang tergabung di dalam 3 serangkai, meskipun dalam perkembangannya ia kemudian memilih jalur politik. Meskipun dia bukan salah satu anggota resmi dari PNI, tetapi Soekarno mengakuinya sebagai penyumbang pemikiran bagi generasi muda. Tokoh yang ketiga, Iskak Cokro Adisuryo.
Iskak merupakan sekretaris sekaligus bendahara pertama di PNI. Ia merupakan seorang pakar hukum dan politisi. Iskak menuntut ilmu hukum di Universitas Leiden, Belanda. Begitu lulus dan pulang ke Indonesia, ia mendirikan firma hukum bersama 3 temannya. Bersama temannya inilah pula, ia kemudian bergabung bersama PNI dan menjadi salah satu tokoh penting di balik pendirian PNI. Tokoh yang keempat, Samsi Sastra Widakda Samsi, merupakan anggota PNI yang menempuh pendidikan ekonomi dan hukum negara di Handels Hogeschool di Rotterdam. Ia kemudian menjadi Menteri Keuangan pertama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan memiliki peran besar dalam rangka mencari dana. Tokoh yang kelima adalah Raden Mas Sartono. Memiliki nama panggilan Sartono, ia merupakan rekan pengacara dari Iskak. Sartono juga salah satu dari tokoh penting berdirinya PNI. Selain itu, Sartono juga mendirikan partai politik baru, seperti Partai Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia. Yang keenam, Budiarto Martoatmojo merupakan advokat pertama di Indonesia dan perintis kemerdekaan yang menjadi salah satu tokoh penting di balik berdirinya PNI. Ia juga merupakan lulusan Universitas Leiden, Belanda, dan setelah kembali ke tanah air, turut melanjutkan perjuangan mahasiswa Indonesia di Belanda melalui Industri Vereniging. Yang ketujuh adalah Sunaryo Sastrowardoyo. Sunaryo adalah ahli hukum yang lulus dari Universitas Leiden, Belanda pada Desember 1925 dan kemudian pulang ke Indonesia hingga bergabung bersama PNI. Sunaryo juga merupakan anggota PNI yang berperan aktif dalam 2 peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional, Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II. Tokoh yang ke-8 adalah Anwari. Anwari merupakan salah satu anggota di balik berdirinya PNI. Walaupun sayang sekali tidak banyak informasi yang bisa ditemukan mengenai Anwari. Sumber data primer Partai Nasional Indonesia. Kongres Partai Nasional Indonesia ke-6 telah dilangsungkan di Surabaya dan resepsi pembukaan diselenggarakan di ruangan Pekan Raya Surabaya dengan mendapat kunjungan utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Antaranya tampak Wakil Perdana Menteri selaku Wakil Pemerintah. Kelebihan sumber data primer. Kelebihan utama dari sumber data primer adalah data yang kita peroleh lebih akurat. Selain itu, data yang didapatkan memberikan informasi lebih terbarui karena waktu pengambilan datanya sama dengan waktu penelitian. Kekurangan sumber data primer. Pengambilan data dari sumber primer membutuhkan usaha yang relatif besar. Biasanya, data primer sulit untuk dicari data aslinya dan saksi yang sudah berumur sehingga memiliki keterbatasan untuk mengingat ataupun sudah wafat. Kelebihan sumber data sekunder. Pengambilan data dari sumber sekunder membutuhkan lebih sedikit usaha. Sumber data sekunder dapat ditemukan di internet, buku, koran, jurnal, majalah, bahkan catatan atau diary orang lain. Kekurangan sumber data sekunder. Meskipun pengambilan data dari sumber sekunder terbilang lebih murah, mudah, dan cepat, namun informasi atau data yang didapatkan tidak begitu kuat, sehingga perlu adanya pengecekan kembali ke sumber lain sebelum menggunakan data tersebut. Selain itu, data yang didapatkan belum terbarui, karena bisa jadi data yang tersedia adalah data 10 tahun ke belakang, sehingga kurang berhubungan dengan keadaan saat ini.